tiap 2 minggu sekali. Tiap 2 minggu sekali kita ngaji kitab Ba'da Isya sampai sekitar 1 atau paling lama 2 jam, nanti ada diskusi. Kita berharap yang punya waktu sempat, insya Allah semoga bergabung, bisa bergabung untuk berikutnya, dan diusahakan bisa bergabung agar bisa menjadi ya santri lah. Langsung saja di sana bahasa sudah dibuka dengan istighosah dan ikhtisar, mungkin bisa langsung dilanjutkan dengan pembahasan Sulam Taufik oleh Al-Mukarram Gus Rahman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebagai dolar rujaki sahabat-sahabat Ansor di akhir kemarin dan beliau Abu Solihin dan Kiai Fauzi. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini kita bisa dipanggil oleh niat ngaji. Kita ada lain yang mengambil barokah itu saja dari niat ngaji. Karena memang masih merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk ngaji dimanapun dan kapanpun. Langsung saus kita akan memulai ngaji kitab Sulam Taufik, meneruskan kajian murtad, kajian atau bab murtad yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa murtad itu ada 3 faktor. Yang pertama berkaitan dengan itikad, yang kedua berkaitan dengan sikap tindakan, dan yang akan kita kaji saat ini murtad yang berkaitan dengan lisan. Pada kami mulai para musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'a'udhu bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu dini macam asal susun nomor al-akwalu panika murtad sebesar jaduan. Wahia dini akwal kasiratun jiddan. Murtad yang berawal dari sebuah ucapan itu sangat banyak sekali. Dan kasiru tetap bisa meringkes pada kasirah min. Sangat banyak sekali yang sulit untuk dibatasi hal-hal yang bisa menyebabkan murtad berawal dari sebuah ucapan. Minha di antara yang diketok,kan oleh kitab Sulam Taufik ayyakula, jadi kotu ajabu masira orang di muslimin mareng oleh Islam ajabu ya kafir ya awya Yahudi awya Nasrani awya Ahimati. Salah satu pernyataan yang bisa menyebabkan fatalnya sebuah keislaman kita, atau bahasa lain bisa menyebabkan murtad, manakala seseorang memanggil sesama muslim dengan istilah ya kafir, ya Yahudi, atau ya Nasrani, atau mungkin ya PKI, ya. Bisa jadi mungkin gitu ya. Sepenting kita memanggil mereka, entah itu apa faktornya, kita manggil sesama muslim dengan istilah ya kafir, ya Yahudi, ya kafir, ya Yahudi dan Nasrani, al ya animatin, orang yang tidak beragama. Ya mungkin PKI kan tidak beragama, ya animatin itu mungkin bahasa sekarang itu PKI gitu.
Namun dengan catatan murid dan pengka ngarepake bidzalika kalaban kak bisa debu ngarepake analladzi dak sampun perkara alaihi sepanikah tetep ing atas alladzi al mukhatabu dinin orang se khitabi minat dinnya dan agama kufur panikah kufur hakikatan au yahudiyatun atau agama Yahudi au nasraniyatun atau agama Nasrani au laisa atau tanda panapa alladzi alaihi mukhatab minatin tanda bidinin panikah agama. Artinya kita mengucapkan atau memanggil seseorang dengan istilah-istilah kafir Yahudi atau tidak beragama atau bahasa lain PKI, kalau kita memanggilnya secara hakikatan makna di kafir-kafir hakikat maka ya fatal gitu ya. Tapi jika tidak menghendaki, tidak bermaksud yang hakikat makna kufur lawan kata dari Islam, maka tidak masalah. Yang penting catatannya muridan bidzalika qaul muridan bidzalika annalladzi alaihi mukhatab minad din kufrun. Ketika ngomong ya kafir yang dimaksud itu memang kafir secara hakikat lawan dari Islam, atau Yahudi yang dimaksud Yahudi ya beragama Yahudi, atau ya adimaddin maksud memanggil adimaddin itu memang menghendaki dia tidak beragama, maka itu berakibat fatal. Itu salah satu contoh ucapan yang menyebabkan murtad. Kemudian diteruskan oleh musannif bekas syukriyah berakati ageja bismin kalaban asma min asma'ihi dari banyak-banyak asma Gusti Allah Ta'ala awadihi odaba ancam odaba janji Gusti Allah awaidihi odaba pengancam Gusti Allah. Agar gelap muncul memang dari orang layak fase tak samar alaihi atas seorang gelap nisbatu zalika para apa abun saat tidak bisa ismun min asma'ihi ilaihi barang Gusti Allah Ta'ala. Agar tapi kerjaan hal-hal yang sakral. Nah, jadi asman-asman pangeran dibuat kerja dan sebagainya. Itu juga menyebabkan fatal. Atau aja ya urusan ancaman pangeran, urusan pokoknya hal-hal yang sakral itu juga baik kerja sama sekali. Wa ka'ayyakula contoh di antara yang menyebabkan murtad wa ka'ayyakula man akati adalu masirore adalu demikian lau amaroni Allah bikada lau amaroni Allahu bikada lam af'alhu awlam sholat al-qiblat fi jihati kada masolaitu ilaiha. Andaikan Allah memerintahkan seperti ini saya tidak akan melakukannya. Saking berjik itu bisa sampai ngomong andaikan saya perintah seperti ini dia aku tak melakukan. Itu yang kerja cuma kerja urusannya di urusan perintah, sekalipun ini sifatnya pengandaian. Atau andaikan kiblat berada di arah timur, saya tidak akan menghadapnya, sekalipun ada perintah untuk menghadap. Nah, itu karena kerja, tapi juga bisa menyebabkan fatal. Masolah itu dilaiha, maka saya tidak akan sholat menghadap pada kiblat tersebut. Atau bahasa lain yang juga bisa menyebabkan murtad, aulau aqonillahu al-jannah kama dakhaltuha mustaqifan al-mudiran bil kinat. Atau andaikan saya dimasukkan surga oleh Allah, saya nggak mau masuk surga. Itu udah banyak kerja semisal. Tapi motifnya penting, itu motifnya adalah mustaqifan, ngeremiaki au inadan. Motifnya musafan au mudhiral inad atau mentah. Itu motif itu penting. Karena sebagian contoh kan ya dari Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, jika saya beribadah karena untuk surga,
bakarlah surga. Kalau saya ibadah karena takut neraka, bakarlah neraka. Itu konteksnya kan bukan mustakifan, bukan agajat, tapi karena memang betul-betul ngabdi ke pangeran, tidak punya kepentingan. Yang dimaksud di sini adalah mustakifan al-mudhiran lil-inan, sesuatu yang motifnya itu meremehkan peparingan Gusti Allah, meremehkan perintah Gusti Allah, atau bahkan nentang, Kemudian lagi salah satu contoh ucapan yang bisa menyebabkan murtad, wa ka'ayyakula man akati adabu basira orang lau akhadani lahu bitarkis salat ma'ama ana fihi minal marodi dolamani. Dia ngomong misalnya kerja yang berlebihan, keterlaluan, akhirnya dia ngomong, posisinya dia sakit di ngajar selalu kerja berapa, namun pangeran nyiksa kok kalau tak kerja sementara akan kondisi seperti ini, berarti pangeran itu tolim kan. Abot sopok yang ada di ini itu termasuk akan nyaknya lagi. Jadi contoh yang dicontohkan, lau akhadhanillahu bitarkis salat ma'ama ana fihi minal marad zolamani. Namun di sini ruwet yang ada ikserori pokoknya benar terkesan meremehkan atau nentang seperti itu. Ada kesan meremehkan atau nentang, maka ungkapan-ungkapan yang bisa menyebabkan ke sana itu berakibat fatal. Di antara yang dicontohkan dalam kitab ini seperti yang barusan itu, kondisinya memang kondisi sulit, kondisi ruwet, kondisi ini, kondisi pusingnya minta ampun. Pas dikancah kata-kata aja, ruwet dengan ya, ruwet bareng. Atau suruh apa kayak suruh nyari ilmu, misalnya suruh pengajian, bareng sompok nanya suruh pengajian bareng. Kita pengajian dan lain. Dalam rangka untuk meremehkan tolabul ilmi semisal itu juga khawatir berakibat fatal. Kemudian auqala fi'lin hadasa hada bighairi takdirillah, atau mengungkapkan pada sebuah perbuatan ada demikian, ada ini takdir pangeran, ini hasil dari atau ini bukan takdir pangeran, tapi semua itu mungkin gelar prinsipnya. Situ mustakifan meremehkan atau inadan, mudhiran bil inad meremehkan atau mentang. Pokoknya berputar pada itu semua konsepnya. Semua contoh yang ditampilkan dalam kitab ini, kalau ada terkesan istihza, aja anyonyo istihza itu bahasa Madura, anyonyo atau mustakifan meremehaki, atau bahasa Indonesia penistaan itu, atau nentang, maka ungkapan itu akan bisa menyebabkan kufur. Jika tidak demikian maka tidak. Cuma nanti masuk ke ranah haram. Nanti ke belakang kemudian. Ini hanya sekedar contoh. Di mana contoh-contoh yang telah disebutkan itu pasti nanti ada batasan, yaitu jika meremehkan atau jika anyonyo. Entah bahasa Indonesia anyonyo kan apa? Meledek lah. Atau contoh lagi, lau syahida indi al-anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimin bikada ma qabiltu. Andaikan ada nabi saat ini, dia membayangkan yang menerima debu adalah lepas. Misal dicontohkan, andaikan ada nabi saat ini dan memerintahkan saya harus demikian, maka saya tidak akan menerimanya. Itu juga berakibat fatal. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan, atau dia mengungkapkan la af'alu kadza wa in kana sunnatan, saya tidak akan melaksanakannya sekalipun semisal saat ini ada nabi kemudian menyuruh dan ini merupakan sunnahnya nabi atau perintahnya nabi, saya tetap tidak akan melaksanakan. Bahasa ini sisi
Fatalnya di mana? Karena meremehkan Nabi sekalipun sifatnya pengandai-andaian. Kan bahasanya, andai kan bernabi dan menyuruh untuk melakukan ini, saya tidak akan melaksanakan. Saya tidak akan melaksanakannya. Itu benar-benar kesan meremehkan derajat Nabi. Makanya akan berdampak fatal. Aulau kana fulanun nabiyyan ma amantu bihi. Ada dia kancana malah cerita kisah itu nabi. Engkau tak kira percaya atau tak kira atau roh dia saking nabi. Oh tapi sekancaan biasa mana aja. Sekancaan dan saya sering itu ngomong juga. Jadi mumpas budian sira jadi pengasuh pondok pesantren kan anak tak mau dulu kaki. Siapa tahu tak kira tahu apa. Makilah jadi kiai tak mau dulu kaki. Itu aja. Nah cuma kan lihat tujuan konteksnya apa. Dia ingin meremehkan lawan bicaranya atau meremehkan nasbul ulamanya. Nah, itu yang bisa membedakan konsekuensi hukumnya. Jika dia ingin ingin menghina teman lawan bicaranya, ya tidak. Tapi jika dia bermaksud meremehkan sifat kenabian atau sifat keulamaan, itu fatal. Cuma sekalipun tidak memurtadkan, tetap hukum haram. Kenapa? Karena bina-bina untuk membenarkan tindakannya, untuk egebai dalam konteks yang tidak dinas, kalau bahasa sederhana. Bina-bina untuk konteks tidak dinas. Contoh, sesering pernah di ketika misal air gajah bojokan di kancana, untuk bisa memenangkan bojokan Nabi dilibatkan. Nah, coba kita jadi aja bojo akan aku apa? Aku wan sampai wan bit juga wan bit. Jadi kerjaan si gendang apa? Wan bit ya apa? Nabi wan bit. Itu kan ingin memenangkan dirinya atau ingin yang pekerjaan ini, tapi membawa Nabi dalam konteks kerja, dalam konteks ngobrol-ngobrol biasa. Ya, ini sekalipun tapi dampaknya fatal dalam arti bisa haram karena membawa Nabi dalam hal kepentingan pribadinya. Ya nanti demikian bisa kita diskusikan nanti mengenai aktif ya. Au aqtahu alimun fatwa faqala aish hada syar'u. Atau pada orang yang fatwa, katakanlah MUI fatwa atau NU memberikan fatwa, memberikan rumusan hukum yang semisal rumusan hukum itu kontroversi, lalu kita melecehkan rumusannya, itu juga bahaya. Dicontohkan di sini, au aqtahu alimun fatwa faqala aish hada syar'u muridan al-istighfafa. Pada rumusan hukum, pada keputusan hukum, pada fatwa ulama mengatakan A, lalu kita komentari, wah fatwa ini pas ada masalah sekali, pada fatwanya ya mana agama yang terkesan rahmatan alamin agama kok kasar banget, kok terkesan jahat, kok terkesan sangat memberatkan umat, mana agama yang rahmatan alamin. Nah kita ngomong demikian itu juga tergantung konteksnya nanti terjunnya apa. Jika dalam rangka untuk meremehkan syariat, semisal memang syariat memutuskan demikian lalu kita kritik rumusan itu, wah itu bahaya. Sekalipun kita tidak setuju pada orangnya sampai dinyambi syariat. Tapi jika kita tidak setuju bukan dalam konteks syariatnya,
Semisal keuangan karena orang kalau bisa dipercaya ada kepentingan ini itu beda lagi. Jadi intinya bila semenjak muridan al-istighfar, kalau memang kita tidak setuju pada sebuah fatwa lalu kita fatwa itu komentari syariat sangat keras, syariat tidak memuliakan atau tidak ada hak asasi manusia dan sebagainya. Nah itu jika kita meremehkannya dalam rangka untuk meremehkan syariat itu sendiri fatal. Tapi jika kita meremehkan bukan syariatnya atau yang memberi keputusan, karena semisal orang yang beri keputusan punya kepentingan lain hal. Jadi kita belajar Islam Taufik itu ada dua konteks yang perlu kita pelajari ini untuk menghakimi diri sendiri dan menghakimi orang lain. Jika untuk menghakimi orang lain, maka sebisa mungkin hal-hal yang tidak dikatakan murtad harus kita lakukan. Maknanya gampang mengkafirkan orang lain. Semisal masih ada potensi untuk ditakwil atau husnudon lah bahasanya. Itu maksudnya dia sudah kalau untuk menghukumi orang lain, tapi kalau untuk menghukumi kita sendiri, kelakuan yang bertipi, ya senyaris hukum setiap berat. Maknanya dalam rangka tematik. Kemudian auqala la'anahullah ala kulli alimin muridan al-istighraq kasamil li ahadil anbiya auqala ana bari'un minallah aw minal malaikat aw minan nabi aw minal qur'an aw minas syariat aw minal islam. Atau di antara contoh yang bisa menyebabkan kafir, bisa menyebabkan murtad, di sini dalam Islam Taufik dikatakan seseorang itu melaknat atau membenci ulama, misal membenci semua orang alim di dunia ini, saya membencinya. Berbicara orang alim kan ini mencakup ulama, mencakup tabi'in, sahabat Nabi dan lain sebagainya, semuanya ibrik misal. Cuma di sini murid dan al-istighraq dia bermaksud untuk mencakup semuanya orang soleh, termasuk Nabi, sahabat, para wali dan sebagainya. Itu murtad, wajar, murid dan al-istighfar. Tapi orang alim yang dimaksud saya ulama setia kalau perjanjian, ulama setia, bahasa ulama setia yang punya kepentingan itu beda. Atau mungkin bahasa-bahasa dari komunitas kita bahwa Auqala ana bari'un minallah aw minal malaikat aw minan nabiyyin aw Qur'an aw minas syariat minal Islam. Atau dia ngomong saya bebas sekarang. Bebas dari aturan Tuhan, bebas dari hukum Tuhan, dari aturan Nabi, dari aturan ini, dari Quran, dari syariat saya bebas. Itu juga menyebabkan kafir. Dan ini pernah dulu sempat berada isu judul-judul di IAIN ini. Kawasan bebas aturan Tuhan, kawasan apa yang buat sempat viral. Itu bahasa saya mengkhawatirkan. Pada dulu ya seperti sekolah pada isu ya kawasan tanpa aturan Tuhan atau dengan apa bahasanya sempat viral bro. Bahasanya mengandung istighfar, mengandung pelecehan, mengandung meremehkan, itu fatal. Jika memang bertujuan hakikatnya maka murtad, jika tidak pada hakikatnya ya mungkin hanya sebatas haram. Auqala li hukmin hukima bihi minal ahkam, atau ada rubah seorang yang dihukmin maring hukum hukima sebagai hukum bihi pada hukum minal ahkam asyariyah. Ada mulai sahada hukmun aula a'rafu al-hukma mustahzi'an bi hukmillah. Atau kita mengomentari satu rumusan ulama, satu rumusan hukumnya ulama, satu keputusan ulama, satu keputusan misal bahasa masail. Lalu kita ngomong, hukum ingat dia. Berhukum dengan dia kan kadang betul rumusan-rumusan atau fatwa-fatwa yang menurut kita cocok semisal lalu kita komentari hukuman sebuah hukum nak dia, keputusan nak dia.
Tapi benar mustahzian bihukmillah, motifnya meremehkan hukum pangeran. Itu saya bukan meremehkan orang atau tidak setuju pada orangnya, gitu boleh, gitu boleh. Makanya diberi batasan catatan kaki, diberi kode mustahzian bihukmillah, meremehkan hukum pangeran. Jadi min haisu itunya, dari sisi itunya yang bisa menyebabkan kafir, bisa menyebabkan murtad, bukan dari sisi yang lain. Aukola, otabe dalam contoh lain Al-Quran gebai kejar. Jadi Al-Quran gebai kejar dicontohkan di sini. Aukola terbaca tu basirore wakat mala'a wi'aan wa kaksan dihako. Au afraga syaroban fakanat saroba. Au inda waznin au kailin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsiruna. Au inda ru'yati jam'in wa asyarnahum falam nughadir minhum ahada biqasdil istighfar. Atau kita ageja tapi nyambi-nyambi ayat Al-Qur'an. Ageja nyambi-nyambi ayat Al-Qur'an. Karena ini bahasa Arab. Ageja nyambi, semisal orang tidak afrogo adabu wakot mala'awiyaan wakaksan dihako, ada penambahan wakaksan dihako. Jadi terjemahnya ini adabu wakot mala'ah, orang dua mau banyak ember dan gelas, mau banyak gelas, musa'i ember dan musa'i gelas. Bahasa Madura demikian. Musa'i ember itu bahasanya sendiri, musa'i gelas itu pakai redaksi Quran wa kaksan dihako. Tapi nyambi Al-Quran. Atau kenapa saya aktual kan repot di mulut tentu. Misalnya mbak sering merah gitu. Ketika berpartai telok PDI, P3 dan Golkar itu kadang saya pidato mulai kena kampanye itu apa namanya? Mana pidato di kampanye itu? Jurkam itu. Ada guna wala takroba hadis saja jurkam P3. Lambok kan musuh Golkar kan nampaknya mereka bukaan. Itu gawe pelesetan. Wala takroba hadis saja rotafatatuna natolibin. Cuma semangka bukaan. Dia konteksnya ketika jurkam P3 musuhnya Golkar beringin. Enggak bukaan. Tapi binyambi Al-Quran untuk dibawa dalam konteks yang tidak beres. Nah ini lebih tepatnya itu contoh-contoh saya masuk akal daripada di sini. Cuma substansi itu ada. Jadi binyambi Quran untuk kepentingan pribadinya, padahal konteksnya bukan konteks yang semestinya. Kebajikan saja. Dia kan kayak kerja. Lantak roba hati saja rata sengak cek terus Golkar itu ya itu lantak roba hati saja rata dulu itu enggak saya. Artinya ketika saya ngerok jurkam kadang gal sekalipun saya tak aneh apa. Yang di Quran dan lantak roba hati saja rata. Untuk mereka terus Golkar itu kan secara logika sekalipun kita tak konektiviti kan tak pada nyaman. Tak pada nyaman. Atau bahasa mungkin eksploitasi dalil atau bagaimana eksploitasi agama tanpa tes jelas itu klerok gitu saja. Kemudian wa kadza kullu mawdi'in ustumila fihi Qur'an bidzalikal qasdi fa in kana bighairi dzalikal qasdi fala yakfur. Atau semua contoh apapun yang membawa Quran dalam situasi yang tidak pada konteksnya, dalam rangka untuk pembenaran tindakannya atau untuk mengalahkan lawan bicaranya, sementara Quran itu bukan pada konteksnya tapi untuk kebaikan menangan atau kebaikan atau kebaikan culujuan, maka jika bertujuan demikian akibatnya fatal. Jika tidak ada tujuan demikian maka tidak masalah. Namun
Maksud tidak masalah dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Hajar Ibnu Hajar rahimahullah taala, la taqudu hurmatuhu, sekalipun tidak sampai menyebabkan kufur, tapi dia masuk ke urusan haram. Ya, karena tadi membawa ayat Quran pada situasi yang tidak semestinya. Wa kadaya kurban syatama nabiyan au mulkan au malakan, ya sesuai nabi wajar. Au qala aqulu qawadan in shallaitu au asabtu khairan mundu au ma asabtu khairan mundu shallaitu awis sholatu la tasbuhuni because bil istighfar biha al izda al istihlal au istihlal tarkiyah au tasyakum biha. Apa contoh nikah maksudnya kok malas sholat, kok pernah sholat pas rezeki tak lancar, tak mangan gitu, itu aja, tak mangan. Pas tasawuf biha itu aroma apes, aroma apa gitu, aroma apa? Naas kok. Kalau pengajian kok, apa kok pengajian naas? Kita aja sial. Pokoknya mengajarkan itu. Tapi kita terjual dalam rangka untuk meremehkan Al-Quran yang kerja. Atau kita mungkin ya kayak kerja. Saya sholat nomor 2 itu kan premis itu. Tadi kerja kita ya. Sholat itu sholat nomor 2. Maksudnya nomor 2 kan situ. Nah 2 kan sholat kan demikian. Tapi gereja kan dia kan menjual gereja, tapi gereja hal-hal yang sakral. Jadi kalau memang niatnya tidak dalam rangka untuk meremehkan sholat, ya lo kufur. Tapi tetap haram karena perkara sakral gereja lain yang menjual lain hasil menikah. Menurut Imam Ibnu Hajar, sekalipun bebas dari murtad tapi dia masuk ke keharaman. Itu ya kitabnya ini Samyanto gitu lah, sekajan selanjur kotok dalam kotok gereja. Tapi sepenting apa sadar tuh ya apa kelero. Jadi sepenting itu kan kelero kan biasa, sepenting menyadari kalau kelero. Iya. Intinya hal-hal gojol, siapa aja nggak gojol nomor 2 bahaya itu. Apa? Saya gojol naas kok tak kerja rezeki lancar, sial, itu bahaya. Kemudian awqalal muslimin ana aduka wa adu nabika, atau kita ngomong sesama muslim saya musuhmu. Itu sekarang sebenarnya itu sesama muslim. Bukan kalau pada ini langsung yang ke anti Islam, anti inilah itu bahaya. Jangan bahasa ngiringkan lapor mereka. Sebenarnya kita meyakini mereka itu kufur, ini kebaik. Tapi kita tahu cara anti Islam, anti ini. Atau awli syarifin anak aduka, atau pada Habib kita ngomong saya musuhmu. Pada Habib pas goji ke Habib sampai kamu so ke Habib, tapi konteksnya dia menggelar beda tanda kutipnya muridan an-nabi, muridan an-nabi. Saya benci ke Habib itu dan benci ke, contoh di sini au ana aduka wa adu jaddika, saya musuh dan saya musuh kakekmu. Saya kekarep Habib ya. Jadi istighfar atau musuh saya kekarep haram kufur itu karena berdina. Tapi kalau kita cuma sekedar, jadi ya kasar, kalau kita benci min haisu keturunan ya fatal kan demikian. Tapi saya yakinnya kita tidak akan terbesit benci karena min haisu dzurriyyah. Tapi ketika benci dari sisi pendapat, dari sikap, saya kira semuanya demikian. Patakis boleh. Yang terakhir ini patakis boleh. Artinya kita benci itu
berdua hal. Jika kita becik dari sisi dunianya, itu tidak dibenarkan, dan setiap orang itu tidak mungkin becik dari sisi dunianya. Tapi jika becik dari sisi sikap, itu semuanya mengalami, termasuk saya. Iya. Tapi yang becik, ya sedemikian kan ya. Sebenarnya saya musuh. Atau yang paling sering becik ke gamis bisa kita ya, becik ke gamis, becik ke jenggot, dan itu juga kadang saya mikir, saya becik ke jenggot itu becik ke urusan apa nah? Tapi jika becik ini dibuat untuk apanya, bahwa dibuat identitas bahwa dirinya paling mewakili Islam, saya kira wajar. Becik ke jenggot atau becik ke jubah atau becik ke hal-hal yang secara formalitas itu, kalau kita becik dari sisi bahwa hal-hal itu dibuat identitas bahwa dirinya merasa paling mewakili Islam, saya juga pernah melakukannya dan mungkin sampai detik ini. Tapi kalau kita becik bahwa itu merupakan anjuran, sekalipun anjuran agama dan segala itu berbahaya. Cuma mendingan tidak usah ikut ke sana. Takut makin kok kufur, kita takut masuk ke haram saking becik. Karena mempengaruhi. Orang yang melakukan becik itu tetap tidak steril cara menilainya, kalau steril. Artinya lebih kecenderungan untuk tidak mau. Jadi tak usah masuk ke ranah anak-anak itu. Mereka yang pakai jubah silakan, tak usah kritik. Mereka yang pakai jenggot silakan. Kadang saking becik jubah kita kritik, tapi kita bangga-banggakan batik. Kebeter kita takut masuk de becik urusan agama, bahwa itu betul-betul dianjurkan. Jadi masuk ke ranah ini hukum. Takut masuk ke ranah hukum sekalipun RNU tidak ke sana, mungkin ke sana, becik itu karena hukum sebagai sebuah identitas kelompok mereka dan merasa paling Islam gara-gara ajubaan. Nah, itu kan kita becik ke sana berarti kan bukan becik pada hukumnya, becik pada eksploitasinya. Orang tak jenggot pak yang kita Islam. Becik ke situnya. Becik ke situ. Nama dia jelas. Becik ke situ. Jadi orang tak jenggot, tak Islam yang kita. Gara-gara aku cacilan lalu kita diremehkan kurang ini, kemudian maksudnya kalau gula aja gua tidak bisa. Paling aman nanti jika berurusan dengan hal-hal agama, kita tak usah ikut, tak usah ikut komentar, tak usah ikut becik dan lain sebagainya. Takut terbusok, dan diam saja. Nah, oleh kulit TV takut kadang, sekalipun kulit kadang semangat dalam hal ini mau kritik dan sebagainya, kadang mikir, aduh becik apa tuh masuk. Soalnya mula kadung becik itu pasti berlebihan. Berlebihannya itu kok melewat. Masuk akal. Itulah mendingan taruh nomor itu saja. Dia mau nanti mau beli, aku mau nanti tak usah beli. Mau aja bukan, tak usah copot. Kadang kepantasan juga penting dan itu anjuran Nabi, kepantasan. Ini aja pun dan terakhir saya kan pantas. Pantasan. Aku udah capek aja lah itu pergi ya. Dan bukan nak, tak kira jauh. Sunnah Rasul. Ada bu naik kereta. Ya memang anda masuk ke dunia itu bahaya. Kemarin itu bahaya. Kita sendiri itu bahaya. Urusan jenggot, urusan ini itu budaya. Kan kita kadang norok bukan kita itu budaya anak itu lebih kadang. Tapi saya betul-betul takik. Andaikan saya pakai jubah, menjebut saya komentar takut. Ini budaya. Mohon anda kan memang hilafiyah, kalau baju itu hilafiyah. Apakah itu budaya atau memang, tapi terlepas dari itu sekalipun hilafiyah, kalau kita masuk ke sana didorong oleh sebuah kebencian,
pasti masuk ranah meremehkan anjuran memakai putih jubah, itu masuk nanti ke sana. Namun masuk ke sana sekalipun kita sampai murtad, tapi haram itu sangat dekat sekali dengan damai. Kita damai yang bukan sekarang. Pokok ada Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajar walaupun dia rahimahullah ta'ala fi kitabih ma'al aqlam wa syifa asya'a kasiratan wa yang bagi al-itla'u alaihima. Ada dua kitab yang menjelaskan secara teliti, secara jelentrek bahasa Jawanya, secara dikupas secara jelas dalam dua kitab Al-Aqlam wa Syifa. Yang bagi al-iqra' alaihima, sebaiknya kita belajar dua kitab tersebut. Fa inna ma lam ya'rif asy-syarra yaqa'u fihi. Ada sebuah kaidah umum, mereka yang tidak tahu sesuatu yang jelek maka kita akan terjebak di dalamnya karena ketidaktahuan kita. Itu sebuah kaidah umum. Entah kuning juga becek, maka kita akan masuk ke jubah dan masuk juga ke becek. Masuk ke sana karena kita tidak tahu masih jubah. Maka penting ajar perkara jubah itu penting dalam rangka untuk tidak terjerumus. Kemudian kesimpulan dari semua pelajaran bab murtad, ini kesimpulannya kita langsung untuk kesimpulan baik. Wa hasilu aksari tilka ibarat yarji'u ila anna kulla aqlin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billah aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'a'irihi aw ma'ani dinihi aw ahkami aw wa'di aw wa'idi kufur aw maksiyatun faliyat dari al-insan dan kejubdahu. Kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diungkapkan oleh kitab Sulam Taufik, setiap tindakan atau tindakan ucapan yang di sana terkesan melecehkan, terkesan meremehkan, entah meremehkan pada Allah, Rasul, kitab dan sya'airillah, sya'airuddin apa bahasa Indonesia? Syiar agama itu kalau tidak murtad haram nanti. Dua itu kita akan terjerumus ke sana. Maksimalnya murtad, minimal haram. Jika ada sebuah kerangka ada sebuah sikap tindakan, ada sebuah ucapan yang ada kesan melecehkan, meremehkan, maka menyebabkan kufur atau minimal haram, melecehkan dan sebagainya. Di antara juga sya'airuddin itu satu sedikit informasi. Sya'airuddin itu di antara ulama. Ulama kemarin pernah dibahas kan bagaimana foto ulama yang ada di kalender, apakah juga wajib dimuliakan? Wajib dimuliakan itu karena sya'airuddin, karena itu syiar agama. Maksud wajib dimuliakan yang tidak boleh kita lecehkan, tidak boleh gember ulama, karena itu dalam kitab itu termasuk mu'addom, hal yang harus diagungkan karena merupakan sya'airuddin adalah ya nama Allah, nama malaikat dan nama-nama orang solih atau bahasa menggunakan nama-nama ulama. Foto-foto kalender pas foto mas saya, foto pengasuh pondok pesantren, ya kita jaga sampai kita lecehkan. Mau ditaruh di bawah berarti kan sikap kita sikap yang mencerminkan istighfar, sekalipun tidak bertujuan untuk istighfar, tapi sikap kita sikap meremehkan, melecehkan mu'addom yang berupa foto ulama, ya haram. Tapi jika kita naruh di bawah dalam rangka untuk maka murtad. Contoh di antara foto Habib kita injak-injak dalam rangka, yaitu haram karena sya'airuddin ulama dan dzurriyyah.
haram. Kalau kita nanti istighfar karena duriyahnya, karena ininya botan. Tapi kalau kita murni orangnya karena semisal sikapnya ini dan demikian, tidak setuju kita pada sikapnya begitu, itu haram. Karena itu muadzab. Bidah pun foto kita, fotonya caleg-caleg itu makin gede baru ada masalah. Karena itu bukan muadzab. Foto caleg-caleg ulama. Mending ulama udah bicara. Foto caleg sekarang ulama. Oh, foto caleg, foto ulama genteng sebatas. Sebut dua baik. Nah, sebut dua. Jadi sebelumnya itu di kalender itu ya. Foto kita, itu ada bak foto apa dengan seorang itu makin sebut itu berapa masalah. Kalau kita ngecek kos. Serem aja. Jadi foto ulama itu tengah teh. Apalagi kita ngerti ulama. Ya mungkin cukup untuk fasilun pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita sudahi, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Untuk ada beliau-beliau, ada Kiai Kofi, mungkin bisa dijawab oleh beliau. Kami persilakan. Terima kasih Gus Ahmad telah menyampaikan tentang beberapa hal